Di saat melakukan trek pendakian, ada insiden. Salah satu pendaki wanita ada yang pingsan, bahkan kesurupan. Ternyata si wanita itu sedang berdaki. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Gusman di Gap Channel. Materi berikutnya tentunya sahabat alam, sebelum mengklik materi video ini, sahabat alam sudah paham judul di thumbnailnya. Boleh atau tidak wanita yang sedang haid melakukan kegiatan mendaki gunung? Dan tentunya materi ini lebih dikhususkan untuk para pendaki wanita. Untuk sahabat alam, pendaki wanita mendaki gunung saat haid boleh atau tidak? Inilah problem pendaki wanita. Yang pertama, kodrat. Tidak bisa dipungkiri bila kita bicara kodrat, wanita memang dianugerahi oleh Tuhan mengalami haid. Dari aspek pembicaraan medis dan sebagainya, saya tidak akan menyinggung. Tetapi di sini yang akan saya bahas adalah pendaki wanita melakukan kegiatan mendaki gunung boleh atau tidak? Ya, secara kodrat. Sekali lagi, Tuhan mengkodratkan wanita mengalami haid. Lantas apa pengaruhnya? Kenapa haid ini berpengaruh? Karena saat haid, para wanita cenderung suka berubah mood, capek, letih, mudah marah alias sensitif, dan lain sebagainya. Dan semua itu seringkali mengganggu kita, sahabat alam lainnya, pada saat melakukan pendakian gunung. Lantas bagaimana pengaruhnya jika pendaki wanita mau mendaki gunung dan tiba-tiba haid pada saat di trek pendakian gunung? Padahal kita tahu bahwa mendaki gunung itu butuh sekali tenaga dan mood yang bagus, mental dan fisik. Kembali lagi ke mental dan fisik. Wanita yang sedang haid pasti akan berpengaruh kepada mental dan fisik tubuhnya. Lantas, boleh atau tidak pendaki wanita mendaki gunung? Tentu saja boleh, jika sahabat alam, khususnya pendaki wanita, merasa bahwa sahabat alam yakin akan kekuatan fisik sahabat alam, juga mampu mengendalikan emosi yang cenderung biasanya tidak stabil. Ingat, emosi yang tidak stabil. Susah loh mengendalikan emosi ketimbang fisik, karena emosi berhubungan dengan psikologis, sedangkan fisik berhubungan dengan jasmani yang bisa langsung kita kendalikan dengan makanan atau minuman yang bisa memulihkan kondisi fisik kita. Tapi psikologis tidak seperti itu prosesnya. Ya, wanita pada saat sedang haid biasanya cenderung tidak stabil emosinya. Tetapi untuk pendaki wanita yang bila mana tahu bahwa saat melakukan pendakian nanti bakal terjadi datang haid, seharusnya jangan melakukan kegiatan mendaki gunung. Alasannya adalah memang alangkah baiknya jangan pendaki wanita yang sedang haid atau bakal terjadi haid melakukan kegiatan pendakian gunung. Terlebih lagi jika sahabat alam sebagai pendaki wanita sering mengalami nyeri datang bulan yang hebat, pasti akan berpengaruh pada saat di trek pendakian. Dan untuk sahabat alam yang ingin tetap melakukan mendaki gunung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, juga harus dipersiapkan dalam mendaki gunung ketika sedang haid. Yang pertama ini pastinya sebelum melakukan pendakian atau pada saat di rumah atau di sekretariat, beritahu kepada tim atau sahabat alam lainnya yang akan melakukan pendakian gunung bersama. Beritahukan bahwa sahabat alam mungkin akan mengalami haid atau sedang haid, dan disitulah siap-siap sahabat lainnya mungkin ada yang akan menolak.
tetapi mungkin juga akan ada yang mengizinkan. Yang penting adalah sahabat alam sudah memberitahukan itu semua, dan sahabat alam sendiri dan teman-teman sahabat alam sudah mengantisipasi. Yang kedua, bawa dan lebihkan item ini. Yang kedua ini dikarenakan mendaki gunung adalah suatu kegiatan yang membutuhkan kekuatan fisik dan perlengkapan yang lengkap. Nah, sahabat alam, seorang pendaki wanita dalam kondisi haid disarankan adalah membawa item-item yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama adalah bawalah pembalut dengan jumlah sesuai kebutuhan sahabat alam. Bahkan sekali saya katakan tadi, lebihkan untuk antisipasi. Dan yang kedua yang harus dilebihkan dari item ini adalah bawalah tisu basah. Tisu basah memang tidak disarankan pada saat melakukan pendakian, tetapi ini beda. Permasalahannya adalah untuk sahabat alam sebagai pendaki wanita yang sedang haid. Bawalah tisu basah dan tisu kering secukupnya, bahkan lebihkan. Yang ketiga dari poin kedua, bawa dan lebihkan item ini adalah lebihkan jumlah celana dalam alias CD, bukan CD untuk compact disc ya, CD. Lebihkan jumlah celana dalam yang dibawa untuk mengantisipasi jika terjadi tembus. Dan yang keempat yang harus dilebihkan adalah bawalah obat penghilang rasa nyeri datang bulan untuk berjaga-jaga. Dan yang kelima dari poin kedua yang harus dilebihkan ini adalah bawalah beberapa kantong plastik hitam untuk menyimpan pembalut dan tisu yang kotor yang sudah penuh dengan. Yang keenam, item yang harus dilebihkan adalah bawalah bubuk kopi hitam tanpa gula, bubuk ya. Bawalah bubuk kopi hitam, karena bubuk kopi hitam ini bisa menghilangkan aroma yang tidak sedap. Apalagi kalau bubuk kopi ini disiramkan di sekitar lokasi tenda kita, atau sekedar dibuka tutupnya di botol, aromanya akan menyebar dan itu akan mengalahkan aroma yang tidak sedap. Yang ketiga yang harus sahabat alam lakukan sebagai pendaki wanita yang sedang haid adalah ajak teman wanita. Jangan sampai sahabat sudah tahu bahwa sahabat akan mengalami haid, tidak ada teman wanita. Tidak mungkin dong pendaki pria yang akan membantu menanganinya kecuali suami. Karena saat di hutan atau di alam bebas tentunya akan sedikit ribet jika sahabat alam sebagai pendaki wanita akan berganti pembalut bekas haid. Karena selain tidak ada tempat yang aman, kadang kita juga sudah capek. Jadi kalau sahabat alam sudah tahu haid dan tetap memilih untuk melakukan pendakian gunung atau tetap mendaki gunung, jangan pernah malas untuk mengganti pembalut. Karena itu untuk kebaikan sahabat alam sendiri. Selalu minta teman sahabat alam, khususnya wanita, untuk menemani di setiap kali sahabat alam berganti pembalut. Yang keempat ini sangat-sangat penting buat sahabat alam sebagai pendaki wanita yang sedang haid saat melakukan aktivitas mendaki gunung. Hadirkan Allah, hadirkan Tuhan setiap saat sambil Anda fokus tetap menikmati keindahan alam, kesejukan alam, keindahan landscape alam yang sahabat lihat selama perjalanan di trek pendakian gunung. Dalam hati, dalam pikiran, tetap buat sahabat alam sebagai warga muslimah, zikir selalu di dalam hati. Hadirkan Allah setiap saat, karena kondisi seorang wanita yang sedang haid adalah kotor atau tidak suci. Apalagi dengan kita tetap mendaki gunung dan masuk ke hutan, tentunya akan banyak sekali godaan dari aspek gaib. Oleh sebab itu, selalu hadirkan
Allah. Dalam hati perbanyak zikir dan sholawat. Atau terkadang bisa saja sahabat alam berdoa, tentunya kepada Allah. Fokuskan pada saat melakukan pendakian di trek pendakian, fokuskan pikiran, zikir, sholawat kepada Allah. Dan jangan sampai pernah kosong pikiran pada saat sahabat alam di trek pendakian. Selalu happy dengan tetap zikir dan sholawat dan juga doa kepada Allah. Bumi dan langit Allah yang ciptakan. Berpangkulah, berlindunglah hanya kepada Allah. Yang kelima, buat sahabat alam pendaki wanita yang sedang haid adalah etika-etika ini pahami dan ikuti. Sekali lagi, pahami dan ikuti etika ini. Etika ketika ganti pembalut atau buang air kecil ketika haid. Yang pertama atau satu, masukkan pembalut dan tisu kotor ke dalam kantong plastik hitam. Sekali lagi, kantong plastik hitam. Seperti yang saya jelaskan tadi, lebihkan membawa kantong plastik hitam. Saya tidak menyarankan sahabat alam untuk membawa kantong plastik putih karena itu akan transparan. Kantong plastik hitam. Lalu taburi dengan serbuk atau bubuk kopi di dalam kantong plastik hitam tersebut. Nah, itu tadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, untuk apa guna serbuk bubuk kopi hitam? Untuk menghilangkan aroma atau bau yang kurang sedap. Yang kedua, taburkan juga bubuk kopi tersebut di area kalian buang air kecil karena khawatir ada darah yang menetes. Dengan aroma bubuk kopi ini, aroma darah tidak akan tercium. Yang ketiga, dari poin kelima ini yang harus sahabat alam pahami dan ikuti etikanya, yaitu letakkan pembalut tersebut di dalam tas sahabat alam yang sekiranya tidak akan terjamah oleh rekan sahabat lain, apalagi terjamah oleh rekan sahabat pendaki pria, nanti disangka saus. Dan yang keempat, jangan pernah membuang sembarangan pembalut beserta tisu kotor di gunung. Pembalut dan tisu basah yang sudah dikemas di dalam kantong plastik hitam yang sudah dimasukkan di dalam tas atau carrier, bawa turun, cuci bersih, barulah dibuang di tempat sampah yang layak. Jangan dibuang di gunung, bawa ke base camp, buang di kotak sampah yang sudah tersedia, atau dibawa pulang ke rumah. Karena di dalam transportasi umum pun aromanya tidak akan tercium karena pembalut dan juga tisu sudah dibaluri atau disirami oleh serbuk atau bubuk kopi hitam, sehingga tidak akan tercium oleh pendaki lain atau penumpang lain di kendaraan umum. Beberapa mungkin ada yang bertanya, untuk menetralisir aroma menggunakan bubuk kopi hitam. Bubuk kopi hitam di sini berguna untuk mengurangi bau atau aroma amis pada darah agar tidak memancing hewan liar untuk mendekati bau tersebut. Bubuk kopi hitam juga bisa diganti dengan irisan bawang putih yang diletakkan di dalam plastik atau tas carrier kita atau kantong celana dan tempat menyimpan pembalut dan tisu tadi. Oke sahabat alam, materi boleh atau tidak wanita sedang haid melakukan pendakian gunung, semuanya sudah jelas. Bolehnya bagaimana, tidaknya kenapa. Dan semoga materi ini bermanfaat buat khususnya pendaki wanita yang sudah diberikan kodrat oleh Allah mengalami haid. Semoga ini bermanfaat buat sahabat alam yang baru gabung di channel ini. Saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alamnya agar bermanfaat khususnya para pendaki wanita. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya.
Oke Sobat Alam, saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.